ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah murni bagi Tuhan.
Shalom, selamat siang Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa yang dikasihi oleh Tuhan. Kami dari Fakultas Hukum akan melayani Bapak, Ibu, serta adik-adik mahasiswa semua di dalam ibadah Universitas Kristen Maranatha hari ini, Jumat 2 Juli 2021. Tema kita saat ini adalah berjalan di dalam Tuhan. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat, penyertaan, dan pimpinan-Mu, sehingga di dalam situasi pandemi ini, kami tetap bisa melaksanakan ibadah, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, walaupun kami berada di tempat yang tidak bersama-sama. Tuhan, Engkau yang pimpin jalannya ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berikan kepada setiap jemaat, hati yang terfokus kepadamu Tuhan, supaya apa yang disampaikan dalam ibadah ini, tentunya dapat menjadi berkat bagi semua orang. Engkau juga yang pimpin semua pihak yang terlibat di dalam jalannya ibadah ini ya Tuhan. Kami percaya jika hati kami semuanya bersehati untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, kami percaya penyertaan-Mu tidak pernah terlepas dari kami. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami peralaskan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, saat ini kita masih ada di dalam situasi pandemi COVID-19 yang setiap hari kita mendengar melalui media sosial banyaknya korban-korban yang berjatuhan. Terkadang kita merasa berjalan sendirian. Hari ini kita ada, itu karena kasih, karunia, dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita aman di dalam perlindungan kasih-Nya. Oleh karena itu mari bersama-sama mengawali ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan menyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 129, Indah Mulia Bahagia Penuh. Indah mulia bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal, damai dan berkah sungguh milikmu, bersandarkan lengan yang kekal, aman, aman dari bencana dan sesat, aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Oh indah benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal, langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal, aman, aman dari bencana dan sesat, aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal. Tiada ku cemas, takut pun enyah, bersandarkan lengan yang kekal, hatiku tenang, ku dihantarnya, bersandarkan lengan yang kekal, aman, aman dari bencana dan sesat, aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal, aman, aman dari bencana dan sesat, aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal, bersandarkan lengan yang kekal, bersandarkan lengan yang kekal.
Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama menyiapkan hati kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 364, Berserah kepada Yesus. Kita berserah kepada Yesus, di kakinya kita bersujud. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Katakan, aku berserah Tuhan. Ku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah kepada Yesus. Aku berserah kepada Yesus. Aku jadi milikmu. Bila rohmu meyakinkan bahwa kau pun milikku, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Katakan kembali, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berpadu hati. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah kehidupan, kami datang kepadamu di saat yang indah ini. Syukur dan terima kasih kami haturkan. Begitu besar kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Kendati pandemi ini belum juga berlalu,
namun penyertaan Tuhan terus terjadi atas kami. Terima kasih. Terima kasih juga untuk persekutuan yang boleh kami lakukan saat ini. Dan kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasan untuk menyampaikan suara kebenaran-Mu ya Allah. Dan mari Engkau jadikan kami semua pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Yesus Sang Firman Kehidupan, kami memohon tuntunan Roh Allah yang kudus. Amin. Saudara-saudara, para sahabat dimanapun Anda berada, mari kita buka Alkitab kita akan membaca dari Yeremia pasalnya yang ke-7 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-26. Yeremia pasal 7 ayat 16 sampai 26 beginilah bunyinya. Tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini. Janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka, dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Tiadakah engkau melihat apa yang dilakukan mereka di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat penganan persembahan bagi Ratu Surga. Dan orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain dengan maksud menyakiti hatiku. Hatikukah sebenarnya yang mereka sakiti? Demikian firman Tuhan. Bukankah hati mereka sendiri sehingga mereka menjadi malu? Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya murkaku dan kehangatan amarahku akan tercurah ke tempat ini, ke atas manusia, ke atas hewan, ke atas pohon-pohonan di padang, dan ke atas hasil tanah. Amarah itu akan menyala-nyala dengan tidak padam-padam. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu, dan nikmatilah dagingnya. Sungguh, pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca, mendengar, dan tentu yang lebih berbahagia adalah setiap orang yang belajar setia melakukan firman dalam hidup sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Adam Smith
Bapak ekonomi modern itu pernah berkata bahwa kalau keluarga sejahtera, maka masyarakat juga pasti sejahtera. Smith dan kita semua tentu sangat memahami bahwa kesejahteraan keluarga adalah fondasi kesejahteraan masyarakat. Peranan keluarga tentu sangat-sangat penting. Dan hal ini tidak hanya terkait dengan soal ekonomi saja, tetapi terkait dengan segala aspek kehidupan kita sebagai manusia. Kalau pendidikan di dalam keluarga berlangsung dengan baik, maka pasti keluarga itu akan menghasilkan anak-anak yang hidup dengan baik, dengan adab di tengah-tengah masyarakat. Tidak akan ada siswa atau mahasiswa yang tiba-tiba berhenti kuliah karena hamil sebelum waktunya. Tidak akan ada. Tidak akan ada orang tua yang rela memperkosa anak sendiri. Tidak ada. Tidak akan ada anak-anak yang membangkang orang tua, yang memakai uang kuliah sekedar untuk nongkrong. Padahal orang tua sedang berada dalam masa-masa yang sulit. Nah, sekali lagi saudara-saudara, kalau pendidikan di dalam keluarga berjalan dengan baik, maka pasti di masyarakat kita akan melihat tumbuh dan hidupnya anak-anak yang baik. Kalau keluarga bahagia, masyarakat pasti akan menjadi masyarakat yang bahagia. Karena itu saudara-saudara, kita memang mesti mulai dari keluarga. Saya senang dengan ungkapan keluargaku adalah surgaku. Surga itu dirasakan dalam relasi yang baik, relasi yang intim di tengah-tengah keluarga, relasi yang hangat, relasi yang penuh dengan cinta kasih dan perhatian. Nah, bagaimana kita membangun surga di tengah-tengah keluarga? Bagaimana kita membuat keluargaku menjadi surgaku? Saudara-saudara, dalam pembacaan Alkitab tadi, terkhusus di dalam ayat yang ke-23. Ayat 23 dari Yeremia pasal 7 dikatakan, hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Inilah kuncinya, saudara-saudara. Inilah rumusnya. Rumus untuk menjadikan keluarga kita sebagai surganya kita. Yaitu jikalau kita mendengarkan suara Allah.
Di dalam ketaatan dan kesetiaan kita mendengarkan suara Allah, memelihara dan melakukan apa yang Allah inginkan dalam hidup sehari-hari. Disitulah kita menjadi umat Allah dan Allah menjadi Tuhan kita. Allah menjadi junjungan kita. Ikutilah seluruh jalan yang diperintahkan. Dan dengan itu kita menjadi keluarga yang bahagia. Indah sekali bukan? Dan saya yakin ini bukan hal yang baru. Bahkan mungkin ada yang ngomong, apa pendeta ini ngulang-ngulang terus. Itu aja yang dikhotbahin. Itu saja yang disampaikan. Kita semua sudah tahu. Persoalannya adalah apakah Anda dan saya yang sudah tahu itu melakukannya. Ternyata tidak, saudara. Belum tentu. Kalau kita menengok sejarah Israel dalam pembacaan kita tadi, di sana kita juga mendapati bahwa kepada mereka sudah disampaikan firman Tuhan. Bahkan Taurat itu dituliskan di loh batu. Kepada mereka juga diutus nabi-nabi setiap saat. Tetapi mereka tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Pokoknya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Enggak ngefek. Enggak berdampak. Why? Mengapa? Ternyata dalam pembacaan tadi dikatakan bahwa Israel menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk berarti keras kepala. Kepala batu. Enggak mau menuruti apa yang sudah mereka dengarkan. Enggak mau melakukan apa yang sesungguhnya sudah mereka tahu. Dan luar biasa, saudara-saudara, ketidaktaatan, ketidaksetiaan, ketidakdengar-dengaran itu diproduksi, disemai di dalam keluarga. Ya. Dalam pembacaan tadi, Bapak Ibu dan saya membaca di sana, anak-anak memungut kayu bakar. Bapak-bapak menyalakan api dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk apa? Untuk membuat penganan persembahan bagi Ratu Surga. Dan orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain dengan maksud menyakiti hatiku, menyakiti hati Allah itu sendiri. Ketidaktaatan, ketidaksetiaan itu ternyata disemai, dipupuk, dibangun, dilakukan di tengah-tengah keluarga. Biasanya orang tua yang memberikan contoh. Anak-anak tinggal ngikut. Bahkan di sini sudah ada kerjasama. Kerjasama dalam ketidaktaatan. Kerjasama dalam ketidaksetiaan. Alhasil yang terjadi apa, saudara-saudara? Bukan suasana surgawi yang mereka nikmati. Bukan sukacita, bukan kebahagiaan. Bukan itu yang mereka rasakan. Sebaliknya, saudara-saudara, sebagai sebuah konsekuensi logis dari perbuatan mereka, dari sikap mereka yang tegar tengkuk, dikatakan Tuhan murka. Tuhan tidak mendengarkan doa-doa mereka.
Kepada Yeremia, nabinya, Allah berkata, tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini. Janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka. Dan janganlah desak aku, kata Tuhan. Mengapa? Sebab aku tidak mau mendengarkan engkau. Jadi doa yang disampaikan dalam keberdosaan, dalam ketidaktaatan, dalam ketidaksetiaan yang dilakukan dengan sadar, ternyata tidak didengarkan oleh Allah. Dia marah. Bahkan lebih jauh dikatakan bahwa sesungguhnya murkaku dan kehangatan amarahku akan tercurah ke tempat ini. Ke atas manusia, ke atas hewan, ke atas pohon-pohonan, di padang dan ke atas hasil tanah. Tidak diberkati. Saudara-saudara, kalau Anda dan saya membaca ini, di situ kita menemukan Tuhan yang begitu marah. Marah terhadap ketidaktaatan dan ketidaksetiaan yang dilakukan dengan sadar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itulah dibutuhkan pertobatan. Ketika nabi-nabi Allah termasuk Yeremia diutus untuk menyampaikan murka Allah atas Israel, sesungguhnya yang dikehendaki adalah keselamatan atas bangsa itu. Hanya saja mereka perlu bertobat, mereka perlu berbalik dari jalan yang salah, lalu hidup menurut jalan Tuhan. Mereka tidak boleh sekedar mendengar, tapi mereka perlu untuk memahami, menghayati dan melakukan apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup sehari-hari. Dan dikatakan tadi di dalam ayatnya yang ke-23, ketika kita hidup sebagai anak-anak Allah dan Allah menjadi Tuhan, menjadi junjungan kita, kita mengikuti seluruh perintahnya, maka kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Jadi berbahagia itu bukan punya pangkat yang tinggi, bukan karena punya gaji yang besar, bukan karena remunerasi, bukan karena bonus A, B, dan C. Tetapi karena kita mau setia hidup di jalan Tuhan. Dan perjanjian baru mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Segala sesuatu akan ditambahkan. Jabatan, gaji, bonus itu hanya tambahan. Yang akan ikut, yang akan kita peroleh ketika kita belajar untuk hidup dalam kasih, dalam ketaatan, dalam kesetiaan kepada Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena itu untuk membangun hidup yang penuh dengan kebahagiaan, untuk menjadikan keluarga kita sebagai surga kita, mari kita berjalan di dalam Tuhan. Mari kita dengarkan dan kita ikuti, kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Ini harus menjadi patokan bersama kita. Dan sudah seyogyanya kita mulai dari dalam keluarga kita masing-masing.
Kalau suami itu setia kepada Tuhan, pasti dia akan setia kepada istri. Kalau istri setia kepada Tuhan, dia pasti akan setia sama suami. Dia nggak akan lihat sana sini lagi. Dia tidak akan lakukan selingkuh walau tipis-tipis, STT ya, selingkuh tipis-tipis. Enggak lagi. Kalau seorang anak itu setia kepada Tuhan, dia juga pasti akan dengar-dengaran kepada orang tua. Dia tidak akan menyalahgunakan kepercayaan orang tuanya. Walaupun ketika dia kuliah dia harus merantau ke Bandung. Orang tuanya nggak lihat. Tapi karena dia takut Tuhan. Karena dia taat sama Tuhan. Maka dia juga akan senantiasa mengingat nasihat orang tuanya. Melakukannya dengan baik. Saudara-saudara, karena itu sekali lagi mari kita mulai menerapkan firman Tuhan ini dari dalam keluarga kita. Dan ini akan menjadi basis yang kuat di dalam kita membangun masyarakat. Boro-boro mau bangun masyarakat yang begitu besar dengan orang yang begitu banyak. Kalau membangun keluarga sendiri saja kita nggak bisa. Jadikan firman itu sebagai pedoman kita. Jadikan firman itu sebagai panduan kita. Dengan kekuatan firman, mari kita bangun komunikasi yang penuh dengan perhatian dan kasih dalam keluarga dan rumah tangga kita. Sehingga suami atau istri tidak mencari apa yang ia butuhkan dalam diri orang lain. Sehingga anak-anak mendapatkan keteladanan dalam keluarga, dalam orang tuanya. Mari kita mulai dari dalam keluarga kita untuk hidup melangkah di dalam tuntunannya. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita semua, Anda dan saya, untuk terus berjalan dalam Tuhan, menjadikan keluarga kita sebagai surga kita. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita berpadu hati, kita naikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Hari ini untuk kesekian kalinya kami kembali diingatkan untuk hidup sebagai umat-Mu, mengikuti jalan-jalan-Mu, menghidupi firman-Mu. Dan biarlah kami dapat memulai itu dari keluarga dan rumah tangga kami. Dalam peran-peran kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak. Biarlah kami diikat oleh firman Tuhan. Biarlah kami dipandu oleh kebenaran-Mu. Sehingga kami hidup dengan setia. Kami hidup dengan ketaatan. Dan kami berdampak positif untuk masyarakat, untuk kehidupan yang lebih luas. Tolonglah kami ya Tuhan. Saat ini juga dalam rasa syukur kami ingin berdoa untuk negara dan bangsa kami. Biarlah Tuhan menolong para pemimpin dari pusat sampai daerah-daerah. Supaya mereka boleh senantiasa melayani untuk kemaslahatan seluruh masyarakat. Kami berdoa juga secara khusus upaya-upaya dalam menangani
pandemi COVID-19 yang justru terus meningkat di masa kini. Kami memohon ya Tuhan, biarlah Engkau menjadikan kami orang-orang yang taat, masyarakat yang taat kepada protokol kesehatan yang sudah dicanangkan. Sehingga kami dapat mencegah penyebaran pandemi yang lebih luas. Engkau juga berkenan memberkati seluruh upaya vaksinasi yang dilakukan supaya kami sungguh-sungguh dapat terbebas dari pandemi ini. Kami memohon kasih-Mu ya Allah untuk memulihkan bangsa kami, bahkan memulihkan dunia ini. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk upaya-upaya memajukan pendidikan di tengah-tengah masyarakat kami. Sekolah-sekolah yang ada dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, Tuhan Engkau berkenan memberkati. Dan terkhusus untuk UK Maranatha, Tuhan memberkati kampus ini dalam seluruh upaya melayani masyarakat secara luas, baik di Indonesia bahkan dalam dunia internasional. Kami memohon Tuhan berkati para pemimpin, para rektor dengan seluruh jajaran, dekanat dengan seluruh jajaran. Biarlah mereka dapat menunaikan tugas panggilan dengan sebaik-baiknya. Untuk semua dosen-dosen kami, tenaga-tenaga kependidikan, Tuhan memberkati supaya kami dapat memberikan pelayanan yang ekselen kepada semua mahasiswa yang ada. Untuk mahasiswa-mahasiswi kami, Tuhan juga berkati mereka dalam masa-masa mereka belajar di kampus ini. Ketekunan, kepandaian biarlah terus Tuhan tambah-tambahkan. Dan terlebih ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan Engkau karuniakan bagi mereka. Sehingga mereka boleh membangun masa muda mereka dan mereka menjadi orang-orang muda yang berbahagia. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu secara khusus saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka di usia yang bertambah. Dan Tuhan, Engkau juga berkenan melawat para kekasih kami yang sakit. Tuhan karuniakan kesehatan dan kesembuhan bagi mereka. Bahkan saudara-saudara kami yang berduka cita karena kehilangan orang-orang terkasih di masa pandemi ini. Tuhan biarlah karuniakan kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Dan kami juga berdoa untuk setiap kekasih yang mempersiapkan ibadat ini. Mereka yang terlibat dalam pelayanan ini, Tuhan berkenan memberkati setiap mereka. Ajari kami supaya apapun yang kami kerjakan dalam pelayanan ini, kami mengerjakannya semata-mata untuk Tuhan. Ini doa kami ya Allah yang kami sampaikan di dalam satu nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Juru Syafaat kami. Amin. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, marilah kita tetap berjalan di dalam Tuhan. Masalah apapun yang kita hadapi pada saat ini, jangan khawatir. Biarlah kita tetap berpegang, berharap kepadanya dan berjalan di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah di dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar, mari bersama kita menyanyikan pujian, Ajarku Berdiam. Dekat
kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sekali lagi kita pujikan, ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Nyanyikan, hidupku hanyalah untuk-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Saudara-saudara, ibadah ini akan selesai. Mari kita kembali sebagai umat Tuhan. Kita lakukan kebenaran firman yang sudah kita dengarkan. Sebab yang dikatakan berbahagia bukanlah orang yang hanya mendengarkan, tapi mereka yang setia melakukan. Terimalah berkat dari Tuhan yang akan menolong kita, memberdayakan kita melakukan firman-Nya dalam hidup sehari-hari. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapa di dalam
Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, terima kasih untuk keikutsertaannya di dalam ibadah Maranatha Family Fellowship pada Jumat hari ini. Jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah Maranatha Family Fellowship di Jumat depan dengan tema Didikan Tuhan atas Kejahatan Manusia. Dan jangan juga lupa untuk mengisi link evaluasi supaya ibadah Maranatha Family Fellowship ini dapat terus melayani dengan semakin baik ke depannya. Sampai jumpa Jumat depan. Tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam integrity, care, excellence.